Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah dan yang sangat kami hormati, para orang tua, wali murid, wali santri Asy-Syifa Al-Khairiyah Boarding School, baik yang di Jalan Cagak maupun yang di Wanareja yang kami hormati. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan oleh Allah dalam forum virtual ini untuk sama-sama kita merajut kerjasama di dalam membangun generasi masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan bangsa kita, dengan cara kita bermitra bagaimana membangun, mendidik anak-anak kita supaya mereka menjadi orang-orang yang siap di dalam turut serta pembangunan bangsa dan negara ini. Salawat dan salam kita sanjungkan pada qudwatun hasanah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, pertama kami atas nama pengurus yayasan mengucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang di kampus perjuangan dan kampus peradaban ini. Semoga ini menjadi awal kerjasama kita yang baik untuk terus merajut berkomunikasi dengan baik sebaik-baiknya untuk bekerja sama di dalam membangun generasi muda yang akan datang. Ayah bunda yang kami hormati, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira, jazakumullah khairal jaza atas percayanya atau dipercayanya kami oleh ayah bunda semua dipilih sekolah kami untuk sama-sama kita bermitra membangun anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Kami ucapkan jazakumullah khairan, jazakumullah khairal jaza. Semoga ini menjadi cambuk, pemicu dan pemacu kerja kami yang telah Bapak Ibu amanahkan kepada kami. Karena anak-anak kita adalah titipan amanah yang sangat berat. Dia bukan makhluk lain, dia adalah makhluk manusia yang ada pertanggungjawaban soal fisiknya, badannya, ada pertanggungjawaban soal fikrohnya, pemikirannya, ada pertanggungjawaban soal ruhaninya. Kalau soal fisik saja barangkali cukup ahli gizi, cukup ahli menu, selesai sudah. Tapi kita mendidik anak kita berupa manusia yang multidimensi, inilah yang menjadi beratnya tanggung jawab kami yang harus kami emban. Mohon dukungan dari ayah bunda semua, semoga kami sanggup menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Berikutnya, kami mengajak diri kami dan ayah bunda semua untuk sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 4.000 lebih yang mendaftar, terseleksilah 1.000 kurang lebih yang diterima menjadi santri, menjadi murid Asy-Syifa Boarding School. Dan satu di antara 1.000 itu adalah anak-anak ayah bunda semua. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa anak-anak kita termasuk yang lulus seleksi dari 4.000 orang. Alhamdulillah. Kemudian sebagaimana biasa kami mengajak pada ayah bunda semua dan semua keluarga besar Asy-Syifa, mari sama-sama pada tahap pertama ini kita membangun komunikasi yang sebaik-baiknya. Karena kita berbeda jarak. Ketika komunikasi itu tidak disertai dengan kaidah-kaidah yang biasa pada umumnya, khawatir di dalam perjalanan timbul miskomunikasi, salah faham dan sebagainya. Jadi salah satu kaidah biasanya yang umum berlaku di dunia adanya tabayun gitu ya, check and recheck. Karena kata Allah akan merugikan kita semua kalau tidak ada check and recheck. Sebagai contoh misalnya ayah bunda dapat SMS atau dapat telepon, anaknya jatuh dari lantai 2 patah,
sekarang sedang di rumah sakit gawat darurat, karena butuh penanganan cepat maka harus ada biaya awal. Si penelpon itu mengaku dari wali asrama sudah menalangi 30 juta misalnya. Padahal nomor teleponnya itu nomor telepon asing yang Bapak Ibu tidak tercatat gitu kan. Maka kewajiban kita nanti adalah harus tahu nomor telepon, nomor HP, wali asrama, kepala asrama, wali kelas, guru dan sebagainya, supaya ketika ada telepon masuk yang mengatasnamakan sekolah betul-betul dipastikan. Kalaupun betul nama itu belum tentu juga, siapa tahu telepon hilang gitu kan, digunakan dibajak nomornya. Jadi betul-betul harus cek and recheck, dan itu kejadian. Kalau kemudian baper, tidak tabayun, tiba-tiba kita transfer 30 juta, bablas sudah uang kita. Biasanya modus-modus penipuan di pesantren itu adalah seperti itu. Bukan kami saja, hampir semua pesantren gitu. Karena itulah maka mari sama-sama kita menjalin komunikasi. Itu baru terkait dengan masalah penipuan keuangan, belum lagi nanti terkait dengan masalah-masalah anak kita di pesantren. Apabila hubungan ini atau komunikasi ini tidak terjalin dengan baik, maka kita khawatir nanti banyak terjadi miskomunikasi. Semoga Bapak Ibu, Ayah Bunda semua bisa berkomunikasi dengan sebaik-baiknya. Contoh lagi misalnya, apabila kita memang harus berganti nomor, tentu saja harus segera dilapor, supaya kalau terjadi apa-apa kita bisa mudah menghubunginya. Dengan itulah maka salah satu syukur nikmat kita bahwa anak kita sudah diterima dengan Asyifa di Asyifa, maka marilah sama-sama kita saling menjaga komunikasi dengan sebaik-baiknya. Yang berikut misalnya, saya yakin Bapak Ibu sebelum mendaftar, Ayah Bunda sebelum mendaftarkan anaknya sudah melihat-lihat profil, kurikulum, sistem pendidikan, sistem keasramaan. Yuk sama-sama kita menjalin kepercayaan gitu ya. Sebagaimana kita misalnya naik bis, kita posisi sudah berada di dalam terminal, kemudian kita melihat merek bisnya itu memang bis yang sudah terkenal dan banyak banget bis seperti itu, maka akhirnya kita penuh keyakinan naik saja. Tidak akan lagi bertanya pada si sopir punya SIM apa enggak, punya STNK apa enggak, remnya jebol apa enggak. Nah, begitulah kira-kira yang nanti akan Bapak Ibu dapatkan. Kemungkinan ada di antara kita yang memang punya mazhab yang berbeda di dalam konsep pendidikan. Ada sedikit masalah-masalah khilafiyah yang ada di dalam kurikulum dan sistemnya, yang akhirnya setiap sekolah mungkin juga masih ada perbedaan di sana-sini. Akhirnya ketika kita membandingkan head to head atau apple to apple untuk menilai anak-anak kita, itu adalah sikap yang menurut kami kurang bijak. Kenapa? Karena kita harus pelajari dulu kurikulum model apa yang dianut oleh sekolah ini, metode pendidikan apa yang dianut oleh sekolah ini. Sebagai contoh, sekarang yang lagi booming adalah metode multiple intelligence. Itu paling terakhir sekarang, bahwa setiap anak itu punya kecerdasan. Tidak ada anak yang bodoh. Tugas kita adalah bagaimana menemukan kecerdasan itu. Ada yang bilang 8, ada yang bilang 12, macam-macam. Tapi yang paling rame 8 kecerdasan. Nah, tentu saja ya mungkin ada 1-2 anak yang memang 8-8-nya menonjol. Tapi rata-rata tidak mungkin semuanya itu menonjol ke 8-8-nya. Tapi juga jangan sampai ada anak kita yang tidak menonjol ke 8-8-nya juga. Persoalannya yang sering terjadi adalah ketika ya harapan-harapan ayah bunda menonjol di satu sisi yang tidak terlihat oleh anak itu tidak ada, padahal anak itu punya kecerdasan di sisi lain yang lagi-lagi juga tidak terlihat oleh ayah bunda itu, sehingga seolah-olah semuanya tidak menonjol. Sisi kelebihannya tidak terlihat, sisi kekurangannya tidak terlihat. Disitulah kebijakan yang memang harus betul-betul kita menjalin komunikasi dengan cara saling memahami metode apa yang ada di Asyifa. Contoh misalnya ya, kalau anak-anak itu harus ngepel di asrama, misalnya kan membersihkan, merapihkan, asramanya asrama sendiri bukan asrama orang lain kan gitu ya. Maka di situ saya lihat ada 4 kecerdasan.
Ada kecerdasan kinestetik, motorik halus, kinestetik, motorik kasar, ada kecerdasan interpersonal yang mampu memanage dirinya sendiri, ada kecerdasan intrapersonal yang mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain yang sering disebut dengan kecerdasan sosial. Orang lain yang nyampah, dia yang membersihkan. Itu namanya kecerdasan sosial. Jadi dalam satu kali aksi nyapu asrama itu ada 4 kecerdasan. Tapi karena mungkin ada orang tua yang tidak memahami, emang anak saya mau jadi pembantu di sini. Nah, di situ kadang-kadang kan bahwa seolah-olah yang namanya membersihkan asrama itu bukan bagian dari pendidikan, padahal tentu saja di tempat berbeda tentu punya metode berbeda. Karena boarding itu pendidikan 24 jam. Tentu saja pendidikan di kelas berbeda dengan pendidikan di asrama. Pendidikan kelas dan asrama akan berbeda dengan pendidikan di dalam masjid. Pendidikan asrama, kelas, dan di masjid akan berbeda dengan pendidikan di eskul. Masing-masing punya lahannya, punya bidang garapnya, punya cirinya dan metodenya masing-masing. Karena itulah, maka mari sama-sama kita menjalin kepercayaan. Tanpa menutup saran kritik, kami akan buka selebar-lebarnya, tapi bukan untuk menghilangkan kepercayaan itu sendiri gitu. Karena kita semua juga cukup lumayan banyak orang-orang yang sama-sama punya latar belakang kependidikan. Namun kadang-kadang ada tren-tren baru yang barangkali akan butuh waktu untuk diakomodir atau butuh elaborasi untuk betul-betul bisa diterima atau tidak. Sementara ada sebagian orang tua yang punya perkembangan pemikiran baru tentang pendidikan, akhirnya sangat berharap sekolah kami ini, sekolah kita ini juga mengikuti tren yang baru saja dia dapati. Padahal itu masih diuji coba. Terjadilah miskomunikasi lagi misalnya. Karena itulah mari sama-sama sekali lagi kita saling menjaga kepercayaan. Sekali lagi tanpa mengurangi keterbukaan, kami siap terbuka untuk memberi masukan, tetapi diawali dari saling kepercayaan bahwa kami memang sudah sedemikian rupa menggodok kurikulumnya, metodenya sedemikian rupa berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, yang setiap saat selalu ada evaluasi, ada perbaikan. Maka sudah sewajarnya ketika kita memberikan masukan juga punya cara-cara dan metode-metode yang ilmiah. Sehingga kalaupun ada perubahan itu tidak membawa dampak korban yang lebih banyak lagi. Kemudian berikutnya kami juga ingin mengajak Bapak Ibu semua bekerja sama dalam administrasi gitu ya. Kenapa? Karena ini menjadi katakanlah kepentingan kita bersama. Kami tahu bahwa setiap kita punya keadaan yang berbeda-beda. Kami juga memahami bahwa setiap kita punya masa-masa fluktuasi. Barangkali pada saat-saat tertentu kita sedang berada di bawah, sedang berada sangat terdesak, ya katakanlah sedang tidak punya apa-apa. Maka yang paling penting adalah komunikasi, bukan diem-dieman gitu. Nah kemudian bahwa metode orang atau metode sekolah di dalam menghitung RAB, menghitung skema pembiayaan tentu masing-masing berbeda dari sekolah satu dengan sekolah lain. Dasaran pijaknya beda, dasar hitungnya beda-beda, tentu tidak bisa disamakan satu sama lain. Sehingga membanding-bandingkan antara sekolah satu dengan sekolah yang lain yang cara menghitungnya berbeda, rasanya tidak bijak. Contoh yang paling konkret adalah bahwa ketika liburan yang begitu banyak dari kelas akhir, kelas 9 atau kelas 12, sudah kita perhitungkan. Ketika Ramadan ada banyak sumbangan-sumbangan iftar kita perhitungkan. Kemudian kita kumpulkan perhitungan itu menjadi pemotongan-pemotongan di katakanlah di akumulasi RAB setahun, maka di dalamnya sudah termasuk pemotongan liburan,
pemotongan pemotongan subsidi Ramadan dan sebagainya, sehingga didapatlah angka-angka tertentu yang ketika dibagi dengan sejumlah murid jadilah angka itu, gitu. Artinya selama ini ketika liburan itu bayarannya penuh, itu tidak menambah kelebihan kami, ya, tidak menambah kelebihan kami. Sebaliknya, apabila ada kasus-kasus tertentu yang ternyata nambah liburnya, kemudian ada katakanlah kasus pandemi, ketika dia beririsan kayak kemarin Juni, mungkin kita bisa memenuhi hitung-hitungan gitu, karena dari awal Juni memang banyak liburnya. Tapi ketika April, Maret, kemudian yang sebelumnya kita tidak prediksi, itu tidak termasuk hitungan awal. Nah, itu yang kadang-kadang lupa gitu kan. Karena itulah peluang besar untuk cara menghitung ke depan kami juga harus ikut dengan model pendidikan lain. Akhirnya kami akan buka gitu dengan cara menghitung normal, sehingga kalau terjadi apa-apa tidak perlu lagi Bapak Ibu menagih, kami siap potong gitu setiap saat. Karena dari awal hitungannya normal. Kalau kita hitungannya dari awal tidak normal. Subsidi Ramadan udah kita masukin, libur udah kita masukin, sehingga ketika dibagi mendapatkan angka yang seperti itu demi penghematan. Ketika itu minta dipotong lagi, kami bingung nantinya kan. Tapi kalau dari awal hitungnya normal, tanpa harus diminta pun kita siap untuk memotong bagian-bagian mana yang bisa dipotong ketika anak-anak itu tidak masuk sekolah, seperti laundry dan makannya. Nah, itu diantaranya. Jadi intinya kami ingin mengajak Bapak Ibu saling memahami, saling percaya. Apalagi Ashifa ini jelas-jelas yayasan murni, yayasan sosial, yayasan wakaf yang tidak ada kepemilikan keluarga, dinasti, keturunan, yang seluruh pendapatan-pendapatannya, kalaupun ada lebihnya, dan sampai hari ini belum pernah ada lebihnya gitu kan, kalaupun ada lebihnya, itu pasti akan masuk menjadi cadangan kas yayasan yang akan digunakan untuk pengembangan yayasan, tidak akan masuk ke kantong-kantong pribadi. Marilah sama-sama kita saling membangun kepercayaan. Ada lagi misalnya ya, masih kaitan dengan komunikasi, marilah sama-sama kita membangun kepercayaan di dalam peraturan-peraturan yang diterapkan oleh Ashifa, SOP-SOP yang diterapkan oleh Ashifa. Mari sama-sama kita bekerja sama dengan cara ikut membantu mendidik anak-anaknya, bagaimana agar anak-anak kita juga ikut aturan. Jangan sebaliknya, ayah bunda mengajarkan anak secara diam-diam untuk melanggar aturan. Nah, ini sangat punya presiden yang buruk anak-anak kita ke depannya. Pendidikan yang sangat buruk apabila bapak ibu ayah bunda mengajak anak main kucing-kucingan atau menyiasati untuk melanggar aturan. Jangan sampai ini terjadi. Karena yang namanya aturan itu ada yang namanya sifat preventif. Satu orang kena, semuanya kena. Ya, contoh misalnya, saya keluar rumah kunci pintu. Saya tidak menuduh semua tetangga saya maling. Saya tidak menuduh semua orang itu maling. Tapi demi preventif, saya kunci pintu. Apabila saya bawa kunci itu dan tidak ada cadangannya yang digunakan oleh orang lain, maka ketika ada anggota keluarga saya, anak saya pulang, dia ikut terkena dampaknya, tidak bisa masuk, kan gitu. Namun karena kami pun memahami bahwa masing-masing kita punya latar belakang yang berbeda. Di antara perbedaannya adalah perbedaan lokasi, ada yang di luar negeri, ada yang di luar Jawa. Kami pahami itu semua. Insya Allah kami pahami. Artinya excuse akan tetap ada. Namun excuse itu bukan bertindak sendiri-sendiri. Ada pengecualian-pengecualian, bukan bertindak sendiri-sendiri. Pengecualian itu juga ada aturan-aturannya tersendiri gitu ya. Misalnya ketika dilarang menggunakan HP, kalau dipukul rata semua, kasihan juga ya yang di luar negeri, kasihan juga ya yang di luar Jawa. Tapi dibiarkan bebas juga, nggak apa-apa sebebas yang luar negeri, juga sangat tidak bijaksana, bahaya sekali. Kenapa? Karena tadi sifatnya preventif begitu.
Tapi ada lagi ayah bunda yang sangat berbahaya, misalnya ya, ketika mungkin ada pengakuan sepihak ketidakpuasan laundry, ketidakpuasan terhadap konsumsi sehingga mengakomodir, membiarkan anaknya untuk jajan di luar kantin, di luar Ashifa misalnya kan, minta catering orang kampung misalnya kan, atau laundry di luar Ashifa. Ashifa ada dua, laundry organik yang include bulanan bayarnya dan laundry kelebihan. Ada laundry yang mandiri, yaitu yang buat kelebihan, itu bayarnya per item. Nah, tapi kalau anak kita mau dua-duanya di luar gitu ya, intinya kita sangat preventif ketika ada interaksi keluarga besar Ashifa dengan orang di luar. Bukan curiga, tidak. Ini preventif. Bagaimana kalau nanti narkoba masuk? Bagaimana nanti kalau pornografi masuk? Bagaimana nanti kalau sekarang model pandemi COVID-nya masuk dan sebagainya? Jadi satu peraturan dilakukan, maka semua akan kena. Itu namanya preventif. Apabila ada excuse, maka excuse-nya itu juga harus dimasukin di dalam peraturan pengecualian, sehingga pengecualian itu tidak dilakukan sendiri-sendiri oleh orang tuanya. Nah, itu diantara sekian banyak kerjasama baik kita, sehingga mudah-mudahan kedepannya akan berjalan dengan baik dan lancar, dan anak-anak kita bisa mendapatkan hasil yang optimal dalam proses belajar 1001 malam di Ashifa ini. Semoga ayah bunda semua bisa saling memahami bahwa kita sudah saling percaya. Ashifa sudah punya sistem, punya SOP, punya kurikulum, punya metode, punya sarana. Yuk sama-sama kita saling memahami. Keterbukaan akan kami buka seluas-luasnya, tetapi mari sama-sama kita saling menjaga etika di dalam berkomunikasi, sehingga kalaupun harus ada perubahan itu menuju ke arah yang lebih baik. Semoga ayah bunda semua, kita semua bisa menjalin hubungan yang erat, yang mesra di dalam membangun komunikasi dalam rangka pendidikan anak-anak kita semua. Kemudian atas nama pengurus yayasan kami mengucapkan mohon maaf apabila nanti di dalam interaksi, di dalam pelayanan, penerimaan, penyambutan banyak kekurangan di sana sini. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Muassasah Al-Khairiyah, keluarga besar pesantren Asy-Syifa, para tenaga pendidik, para guru, para siswa dan para wali murid, al-ikhwa wal akhwat jami'an, uhayyikum bitahiyyatil Islam wa tahiyyatul Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Merujuk kepada ayat Al-Quran dan hadis Nabi, Allah berfirman dalam surah At-Taubah, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dalam hadis Nabi, Rasul bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja'." Menarik beberapa kosakata yang terdapat dalam ayat tadi. Yang pertama, Allah memula dengan kata nafara bimakna kharaja. Nafara artinya keluar dengan cepat, akselerasi, memiliki dan ingin mendapatkan sebuah target. Kemudian juga Allah menggunakan kata ta'ifah, artinya sekelompok terbatas. Maka kami menganggap siswa-siswi kami yang baru
akan belajar di Asy-Syifa ini adalah bahagian dari Thaifah yang dimaksud oleh ayat Al-Quran. Kemudian kata yang dihadirkan oleh ayat ini menggunakan kata liyatafaqahu, yang seirama dengan kata liyata'allamu, tapi ada perbedaan yang mendasar. Kalau yata'allamu itu adalah semata logika, akal, pikiran. Sementara liyatafaqahu oleh ulama mengatakan idraku marami hadzal dini ila juzurihi tsumma al-amalu bih. Mempelajari agama ini sampai ke akar-akarnya, kemudian mengamalkannya. Kenapa Allah menggunakan kata ad-din? Ad-din ini artinya agama. Tapi substansi dari ayat ini liyatafaqahu fid din adalah sebuah sistem yang sangat luas dan universal. Oleh karenanya ad-din yang dimaksud di sini bukan saja ilmu agama seperti tafsir, seperti hadis, seperti fikih, tetapi yang dimaksud ad-din di sini adalah mencakup ilmu pengetahuan yang sangat luas, termasuk di dalamnya ilmu matematika, fisika, kimia, antropologi, arkeologi. Kiranya ayat ini merupakan pijakan dan dasar awal bagi kita semua untuk proses menuntut ilmu pengetahuan yang berintegritas dengan agama. Inilah pesan yang dalam yang dipersembahkan oleh ayat Al-Quran yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad. Iqra adalah simbol ilmu pengetahuan. Ismi Rabbik, atas nama Tuhan, artinya ilmu pengetahuan yang bertauhid dan beriman kepada Allah. Kita berharap pesan yang dalam dari ayat ini akan diperoleh oleh siswa dan siswi kita ketika mereka belajar di pesantren yang sangat kita cintai ini, pesantren Asy-Syifa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para wali siswa-siswi, para tenaga pendidik, dan seluruh keluarga besar Yayasan Al-Khairiyah. Kami, para wali santri-santriwati, mengetahui pesantren ini dari berbagai sumber. Ada di antara kami yang mengetahui dari internet, ada di antara kami yang mengetahui dari brosur, ada yang mengetahui di antara kami dari mulut ke mulut, khususnya dari wali siswa-siswi yang telah mendahului. Kami simpulkan bahwa pesantren Asy-Syifa ini adalah pesantren Islam yang hari ini kami melihat sudah setara dengan pesantren tingkat nasional. Kami tandai dengan rekrutmennya, dengan jumlah yang sangat terbatas, jumlah pendaftar dan peminat yang sangat tinggi, kemudian dengan alumninya yang sudah banyak menempati dan masuk ke perguruan tinggi Islam, ke perguruan tinggi negeri yang sangat favorit, dan kemudian kiprahnya di dalam masyarakat. Oleh karenanya kami sudah mengetahui bahwa pesantren ini adalah pesantren yang sangat islami, yang mengedepankan nilai-nilai Islam, nilai-nilai iman, ta'abbudi, diantaranya tahfizul Quran, dan tetap meningkatkan mutu ilmu pengetahuan. Kemudian bertolak kepada satu ayat dalam satu surah Al-Quran yang potongannya Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah mengatakan dalam ayat ini bahwa Allah meningkatkan, mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Nah, berdasarkan ayat ini, saya dan selain dari saya dan mewakili dari para wali santri menginginkan bahwa anak-anak kami ini menjadi orang yang betul-betul beriman dan orang-orang yang betul-betul berilmu pengetahuan. Nah, kami melihat insya Allah pesantren Asy-Syifa adalah wadahnya yang dapat menyajikan dan memberikan, dan serta bekerja keras untuk menciptakan generasi-generasi yang beriman
dan generasi-generasi yang berilmu pengetahuan. Oleh karenanya, kami sudah tidak ragu-ragu lagi untuk menghantarkan anak kami menjadi siswa-siswi di pesantren Asy-Syifa, pesantren yang kita cintai dan kita sayangi. Keluarga besar Asy-Syifa, tenaga pendidik, para guru, dan keluarga besar Muassasah Al-Khairiyah, mewakili dari wali siswa dan siswi baru pada tahun ini, atas segala kelemahan, kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf, karena kami yakin dan percaya bahwa kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dalam suasana pandemi COVID-19 tahun ini, tentunya kita semua memiliki keterbatasan, yayasan memiliki keterbatasan, sekolah atau pesantren Asy-Syifa memiliki keterbatasan, para wali santri dan siswa-siswi juga memiliki keterbatasan. Insya Allah, keterbatasan yang kita hadapi tahun ini merupakan langkah dari awal untuk kebangkitan dan kemajuan kita semua pada hari-hari mendatang. Oleh karenanya, mewakili dari wali siswa dan siswi, kami menitipkan putra-putri kami, kiranya putra-putri kami dapat menjadi manusia-manusia yang beriman sesungguhnya dan manusia yang berilmu pengetahuan. Kelak mereka di satu saat ketika kembali kepada daerahnya, ketika mereka bergulat dengan profesinya, dapat memberikan kontribusi positif dan perubahan-perubahan positif ke arah yang lebih baik. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tenaga pendidik, keluarga besar yayasan, keluarga besar Asy-Syifa, atas keikhlasan mereka semua mendidik anak-anak kami, putra-putri kami, sehingga mereka akan menjadi manusia yang sesungguhnya sesuai dengan tuntunan dan ajaran Islam. Tertarik kami melihat kata atau nama dari kata Asy-Syifa. Asy-Syifa ini artinya obat dan penyembuh. Tentunya kami berharap pesantren Asy-Syifa ini menjadi obat bagi atas segala kelemahan dan kekurangan anak didik kami. Mereka kurang beriman, masuk ke sini menjadi beriman. Mereka memiliki penyakit kebodohan, begitu masuk ke sini mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan itulah harapan kami wali santri dan harapan kita semua, semoga mereka menjadi muslim ilmuwan yang berintegritas dalam tuntunan Al-Quran dan hadis. Terakhir, mewakili dari wali santri dan santriwati, izinkan saya menyampaikan 2 bait syair dalam bahasa Arab sebagai implementasi dari rasa kecintaan kami dan kebanggaan kami dengan pesantren Asy-Syifa. 2 bait ini saya akan sampaikan dan saya terjemahkan. Innal ma'ahida fid dunya bila adad, walam takun la umri misla asy-syifai. Wa in kuntum tabtaghuna al-ilma fatulazimunaha fal jahlu kadda'i wasyifa'u kasyafi. Artinya, innal ma'ahida fid dunya bila adad. Betapa banyak pesantren di dunia ini. Walam takun la umri misla asy-syifai. Belum pernah saya temukan seperti pesantren Asy-Syifa. Wa in kuntum tabtaghuna al-ilma fatulazimunaha. Jika kalian semua mau ilmu pengetahuan, kalian harus senantiasa bersamanya. Fal jahlu kadda'i wasyifa'u kasyafi. Kebodohan adalah penyakit, maka asy-syifa lah obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.